Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita kesehatan sehingga di sore hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita usahakan duduk kita di majelis ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam marilah kita curahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Salah satu olahraga yang disukai anak muda adalah balapan motor. Salah satu yang disukai anak muda adalah balapan motor. Balapan motor namanya nopo biasanya yang terkenal? GP, gas track kalau dulu, gas track. Kalau sekarang jarang orang yang ngomong gas track, nggak pernah. GP paling terkenal. Pesertanya nonton pinten, Pak? Orang tuh nonton. Ya, ada yang 24, 22 sampai 24, tergantung di mana rallynya atau di mana, dan berapa kali putaran orang tuh ngitung. Ada yang dulu 31, sekarang 23 lap. Pemenangnya pinten? 3, juara 1, 2, 3. Kenapa kok juaranya 3, lainnya tetap ikut-ikutan? Wis ora mandeg bae lah, kan ngene lah harus kalah kayak gitu kan, enggak sampai finish semua. Karena semua akan dihitung poinnya. Semua akan dihitung poinnya. Dan saya dapat nasihat dari teman saya. Dia umurnya 50 lebih. Saya sudah 50 ke atas. Terus bilang, saya sudah di tikungan terakhir. Saya sudah di tikungan terakhir, tinggal berbalapan dengan waktu. Kapan finish? Sehingga dia nasihatnya dari hati, sehingga oh iya ya, urung tentu nyong sing kepala 3, kepalanya 3 bisa finish sampai 40 tahun nggak tahu. Dia sudah 50 tahun mungkin nggak tahu kapan. Kalau normalnya kalau di umur 50 berarti 13 tahun lagi. Kalau yang sudah kepala 6 pirang tahun maning apa berapa bulan lagi. Beliau menasihatkan, maka kita berpacu dengan waktu, tinggal kita mencari apa di dunia. Dia mencari apa di dunia. Pernah dia ditanya, pernah jadi orang kaya, namun beliau tinggalkan, masya Allah, demi berdakwah. Dia berdakwahnya bukan di depan kamera, namun di belakang kamera. Beliau pernah ditanya,
dulu penghasilannya antum berapa? Dia mengatakan, dulu waktu saya punya domain, dia sarjana ekonomi namun pinter IT, ijazahnya nggak dipakai, nggak pernah daftar kerja sana-sana, dia pinter IT. Dulu saya punya domain, belum saya lepas, penghasilan saya per bulan 45 juta per bulan. Kaya napa mboten? Kaya. Sampai ke bocah kurmi masjid, sholat, umah tingkat, dua mobil, orang tuh banget kerja kayak gitu. Duit kan ngendi kayak gitu. Sampai tangganya ada yang bilang kayak gitu. Terus dia hijrah, dia lepas sampai rumah dijual. Terus dia domain kan dari beberapa sesuatu yang enggak halal gitu, subhat lah gampangannya, dia lepas semuanya. Terus kalau ditanya berapa sekarang nggak jawab, intinya jauh kayak gitu. Namun demi hidup yang tenang, demi ketenangan hidup. Sampai kemarin saya ke Jakarta, banyak orang jenuh Masya Allah, mereka bahasanya hijrah. Makanya orang yang hijrah artinya orang dulu, orang awam yang bekerja nggak kenal halal, nggak kenal haram, sementing dapat uang. Sampai mencari ketenangan, alhamdulillah nemu temen yang baik. Sampai dulu saya nggak ngomong namanya, dia seorang dosen. Dulu dia seorang dosen di UI. Kemarin ngobrol, saya seorang dosen di UI. Terus karena gaji di suatu instansi jasa periklanan itu jauh-jauhnya gajinya lebih besar, sehingga dosen dilepas. Dosen di UI dilepas, ganti sesuatu yang lebih banyak uangnya. Setelah tahu ngaji hijrah yang besar itu, beliau pun lepas lagi demi mencari ketenangan. Makanya dia beberapa orang mereka bikin kelompok namanya Muhajir Project gitu. Ustadznya Ustadz Nuzul Zikri, dan mereka orang-orang yang hijrah semuanya. Dan mereka pun nggak takut kalau seandainya besok sih makan apa. Sampai orang yang mengatakan, dulu kita bermaksiat saja Allah kasih rezeki yang banyak, dan apalagi kalau kita menolong agamanya Allah, pasti Allah akan menolong walaupun dengan cara yang berbeda. Dia maksiat aja Allah kasih rezeki yang banyak, dan namun nggak kasih ketenangan. Setelah dia hijrah pasti Allah kasih sesuatu yang lebih baik. Keluarganya ikut ngaji semua, itu lebih tenang daripada dulu. Ternyata Allah kasih jalan keluarganya ngaji, anak-anaknya disunah semuanya, dan itu menjadi ketenangan tersendiri. Daripada orangnya, suaminya kemana, istrinya kemana, anaknya main kemana nggak tahu, uangnya banyak namun nggak ada ketenangan hati. Inilah banyak orang yang mereka hijrah dan mereka bersyukur dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanya gimana ini, alhamdulillah ini semua taufik dari Allah. Semua jawabannya sama orang itu. Oh ternyata jawabannya sama. Semuanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang kafir. Dan kita akan membahas bab kitab tauhid, bab qaulihi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi summa yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah tetapi kemudian mereka mengingkari nikmat tersebut. Bab ini adalah surat An-Nahl ayat 83. Sang mu'alif Muhammad At-Tamimi beliau menulis bab ini dan ayat ini supaya mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita seperti orang-orang kafir
yang mereka mengetahui nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita dari dulu sampai hari ini. Namun mereka mengingkari nikmat tersebut. Ini karena ilmu yang saya miliki sehingga saya sukses. Itu ucapannya siapa? Korun. Ditegur, oh ini sukses karena diriku sendiri. Sehingga para ulama seperti Imam Mujahid, dia mengatakan qala Mujahid ma ma'nahu. Imam Mujahid adalah muridnya ahli tafsir dari kalangan sahabat. Siapa niku? Sahabat itu banyak. Ini anak muda yang belajar. Saya tanya, buat apa kamu belajar? Kan sudah ada Abu Bakar, sudah ada Umar, sudah ada Utsman. Kenapa kamu mau belajar? Terus dia mengatakan, iya sekarang masih ada, namun kalau seandainya besok mereka pada meninggal, siapa yang mau mengajarkan? Ini namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, lalu dia adalah gurunya Imam Mujahid. Imam Mujahid itu meninggal tahun 104 Hijriah. Dia seorang tabi'in yang belajar langsung kepada para sahabat. Beliau mengatakan karena gurunya adalah seorang pakar tafsir dari kalangan sahabat dan beliau juga seorang tafsir juga, kalangan tafsir dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan kalau Mujahid ma ma'nahu huwa qaulu rajul hada mali waristuhu an abai. Beliau mengatakan maksudnya ucapan ini adalah ucapan seorang ini adalah harta kekayaanku yang aku warisi dari nenek moyangku. Orang-orang kafir mereka dapat rizki dari Allah. Katakanlah sekarang orang dapat warisan dari orang tuanya, tanah 10 hektar. Setelah itu dia nanam padi atau nanam umbi-umbian, terus dia panen. Dia mengatakan, "Duh, alhamdulillah, ini rezeki dari Allah." Enggak, ini warisan yang diberikan dari mbah-mbahku dulu. Tanahnya dari mbahku dan ilmu cara menanam pun dari mbah-mbahku dulu. Ini orang-orang kafir. Maka kita dilarang untuk mengikuti cara mereka berbicara. Dan Aun bin Abdillah berkata juga, "Wa Aun bin Abdillah yaquluna laula fulanun lam yakun kada." Kalau bukan karena fulan, tentu tidak akan menjadi begini. Dinisbatkan sesuatu itu kepada seorang. Dan juga Ibnu Qutaibah berkata, yaitu perkataan mereka semua itu karena syafaat sesembahan-sesembahan kita. Mereka dapat rizki itu karena sesembahan-sesembahan kita. Ini orang-orang kafir. Maka Allah mengatakan lanjutan ayatnya, wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka adalah kafir. Mereka tahu yang memberi rizki adalah Allah, namun mereka mencampur adukan keimanan mereka. Dan ini sudah kita pelajari. Masuk ke bab nopo? Iman tauhid itu ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini masuk ke nopo? Apa ya? Nggak harus dihafal betul, nggak harus dihafal. Nah, paling tidak kita paham, oh ternyata ini masuk kepada rububiyah Allah. Allah yang telah memberikan rizki. Rububiyah dari Rob. Rob itu adalah sang penguasa, sang pemilik, sang pemberi. Ini yang memberi semuanya hanyalah Allah semuanya. Ini masuk ke bab rububiyah. Kalau uluhiyah adalah Allah yang berhak diibadahi semata, enggak boleh mengibadah kepada selain Allah. Ini rububiyah. Sehingga orang yang mengatakan ini rizki dari si fulan karena si fulan, maka ini mencampur adukan dalam bab sifat rububiyah. Seharusnya Allah yang pertama, namun mereka menjadikan sesembahan yang lain menjadikan yang pertama.
Faedah dari ayat ini berkatakan bahwa orang-orang musyrikin mengetahui tentang tauhid rububiyah, namun mereka enggan untuk mengatakan rezeki ini dari Allah semata. Namun mereka kepengen semuanya dibagi rata. Ya ada Allah, ada Uzza, ada Uzair dan lain sebagainya. Yang kedua, kewajiban menisbatkan nikmat hanya kepada Allah semata. Maka yang harus kita tanamkan adalah mengucapkan alhamdulillah. Kalau dapat sesuatu, maka yang paling pertama diucapkan adalah alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Peringatan terhadap penisbatan nikmat kepada selain Allah, karena hal itu tergolong sebagai kesyirikan rububiyah. Ini masuk perbuatan syirik. Nanti masuk syirik besar atau syirik kecil, nanti tergantung bagaimana dia pengucapannya. Kewajiban beradab dalam maslahat atau lafaz. Saya ulangi. Kewajiban beradab dalam masalah lafaz dan keharaman bersandar kepada sebab. Ini perlu dicerna sedikit. Kewajiban beradab dalam masalah lafaz dan keharaman bersandar kepada sebab. Contoh, Pak Tarman, beliau lapar, nggak punya makanan di rumah, sehingga beliau bekerja keluar, katakanlah becak kayak gitu. Terus baru keluar, dia dapat penumpang, lalu ngantar ke pasar, dia dapat 50.000 katakanlah. Maka dia nggak boleh mengatakan, oh untung metu jaba nek orolih duit gitu. Ini dia karena lafaz ini bisa menjadi kesyirikan, namun syirik kecil. Karena dia keluar apa karena Allah? Ya karena Allah maksudnya kayak gitu. Namun salah ngomong kayak gitu. Ini masuk ke dalam syirik kecil. Karena dia tahu yang memberikan rizki Allah, namun hanya ngomong untung metu jaba kayak gitu. Naik orang nang omah tadi ora oleh duit kayak gitu. Namun dia tahu bahwa yang memberi rizki itu Allah. Dia masuk ke dalam syirik kecil. Namun yang namanya syirik kecil ya tetap berdosa. Kalau syirik kecil ditambah ya semakin banyak. Namun kalau seandainya dia yakin karena yang menyebabkan itu bukan karena Allah, karena sebabnya dia, maka dia masuk ke dalam syirik besar. Dan pertolongan Allah itu perlu diusahakan. Pertolongan Allah itu perlu diusahakan, bukan jegang di rumah. Allah akan menolong, namun harus ada usaha dulu. Maka pertolongan Allah yang harus diusahakan. Waqala Abu Abbas, dan berkata Ibn Abbas, ba'da hadisi Zaid bin al-Khalid alladhi fihi, membawakan hadis Zaid bin Khalid yang di dalamnya tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ta'ala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Al hadis wa qad taqaddama wa hada katsirun fil kitabi wa sunnati yadummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yusyriku bihi. Qala ba'dus salaf wa ka qawlihi kanatir rih at-tayyibatan wa malan wal mallahu hadiqan wa nahwu dzalika mimma huwa jarin 'alal sinnati katsir. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan tetapi pula ada yang kafir. Hal ini banyak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
bahwa Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang menisbatkan nikmatnya kepada selainnya dan mempersekutukannya. Sebagian salaf berkata hal ini seperti ucapan mereka, demikianlah mereka karena angin bagus dan nahkota cerdas, serta ucapan semisalnya yang sering terlontar dari lisan kebanyakan orang. Mereka menisbatkan sebab itu karena kepintaran seseorang. Kalau direalkan dalam orang Indonesia adalah untung mingone dokter fulan. Kari mingone dokter fulan jen cocok banget manjur kayak gitu. Ini yang dapat diterapkan di sini biasanya seperti itu. Kari nang puskesmas toh biasa bae kari nang dokter kae lah gitu. Itu menisbatkan sesuatu kepada sang dokter. Ini hanyalah sebab, namun yang menjadikan sembuh atau tidak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang harus diajari, walaupun sudah tua, maka harus diajari mulai dari perkataannya, apalagi dari anak kecil. Mulailah belajar dari anak kecil yang mereka harus diajari pertama. Gampanganlah sekarang musim orang kelulusan SMA ya. Kalau anak SMA, mereka kalau dapat ijazah nilainya bagus, maka ajarilah mereka alhamdulillah, diawali dengan ucapan pujian kepada Allah. Allah memberikan nilai bagus, bukan untung kok sinau terus jadi nilainya apik gitu, enggak. Ada sing nilainya elek juga. Saya punya teman saat sekolah YPT belajarnya Masya Allah, di sana saya tahu belajarnya ya nggawe contekan akeh banget. Satu ujian contekannya akeh banget, namun ora kanggo. Ternyata orang sing metu contekane wis nggawe contekan dhewek bingung sing ndi mau nulisane kayak gitu. Sinau nulis contekan, dia belajar namun nggak ada yang keluar dan yang nggak tahu, nggak ada yang masuk sama sekali, karena tidak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya juga punya teman wallahu alam, namun ya saya ceritakan saja, dia lagi ujian nasional. Kalau sekarang ya S1 lagi ujian terakhir. Saat ujian dia bilang wong utek wis bebel SMA wis suwe gitu, pon nggarap soal gitu, yes pokoknya bismillah bae kayak sinau ya bebeh kayak intine isinya kudu doa. Ternyata barang ujian kok kayaknya anak sih bar dicoreti loh kayak gitu. Ini tinggal nyoreti tok melu-melu coretan gue kayak gitu. Oh ini tolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada jalan yang kayak gitu, dia nggak tahu pokoknya habis bismillah kayak gitu, artinya alhamdulillah lulus kayak gitu. Namun bukan untuk dicontoh, karena nggak mau belajar semua disitan gitu, maka bukan untuk dicontoh. Namun yang dapat digarisbawahi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wis pokoknya bismillah lah kayak gitu aja. Karena dia pegawai negeri kepengen dapat gaji sing akeh kayak gitu, akhirnya dia sekolah lagi gitu dan naik jabatannya. Karena sebab itu, maka yang harus disyukuri adalah setiap apa yang Allah berikan kepada kita, walaupun terkadang kita nggak suka dengan pemberian Allah, maka harus diawali dengan alhamdulillah. Namun biasanya para sahabat, para ulama mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji atas segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita dapat yang nikmat maka alhamdulillah, kalau kita dapat sakit alhamdulillah ala kulli hal. Lanjut bab yang selanjutnya adalah qaul ta'ala fala
fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka janganlah kalian membuat tandingan-tandingan bagi Allah padahal kalian mengetahui. Maka enggak boleh seorang muslim itu menyamakan Allah dengan makhluknya, maka enggak boleh. Ini yang namanya tandingan-tandingan. Dan Ibnu Abbas mengatakan, qala Ibnu Abbas fil ayah, di dalam ayat ini dikatakan al-andada, yang tadi fala taj'alu lillahi andada, maksudnya andada itu apa? Menafsirkan wasyirku akhfa min dabibi an-namli ala sofatin sauda'a fi dzulmatil lail, yaitu andada itu adalah kesyirikan. Andada itu adalah kesyirikan, tandingan-tandingan bagi Allah adalah kesyirikan yang lebih tersembunyi daripada an-namli, yaitu semut hitam, ala sofatin, yang berjalan di batu licin. Kalau orang jalan di jalan yang biasa sama yang licin, kira-kira gibiakan sing pundi? Sing dalane lunyu apa dalan sing peret? Ya dalan peret. Nang galengan sing lunyu ngati-ati, tapi kari galengan sing atos kepripun gibiak kayak gitu. Suarane seruan sing gibiak. Dan ini dikatakan andada itu adalah syirik yang tersembunyi. Askilul al-akhfa, syirik yang khafi, syirik yang paling sangat tersembunyi. Min dabibin, seperti langkah namal, seperti langkah semut yang kecil di jalan yang licin, artinya pelan-pelan. Syauda'a fi dzulumatil lail, yang di dalam batu yang sangat hitam dan di kegelapan malam. Kira-kira kali dhewek jagong nang jaba ana semut yang jalannya pelan di batu yang hitam weruh napa mboten? Enggak kelihatan. Itulah syirik kecil. Itulah syirik kecil. Dan ini membahayakan seorang. Katakanlah korban besok bentar lagi, liyane ora pada korban. Sing korban wong pitu tok tuku sapi siji. Tulisannya dipajang, Bu Fulan, Pak Fulan. Dan ini walaupun kelihatannya enggak biasa bae gitu, biasa bae ora apa-apa kayak gitu, namun terkadang ada rasa sedikit, oh nyong termasuk diwacani wong akeh ya kayak gitu. Terus apalagi dari Pak Fulan ini diwacana saat mau menyembelih, dan ini bisa menjadi syirik kecil karena ada kesombongan yang muncul. Antara bangga dan syirik itu 11-12. Terus kepriwe? Berarti enggane kowe korbannya menang-menang kayak gitu. Yang enggak, kita tetap, namun kita melatih keikhlasan. Tetap dilatih, karena namanya ikhlas itu tetap ada latihan terus. Seperti orang yang pertama kali punya uang, lalu urung tahu jarang banget ngowe duit 50.000 nggo nang infak gitu. Kayaknya mlebokna abot banget. Mlebu ora kayak gitu. Ing kotak infak. Namun kalau sudah biasa, lois bismillah masuk, besok-besok pun akan mudah. Seperti orang yang korban di tahun kemarin, insya Allah untuk tahun kedepannya itu lebih mudah untuk menyembelih ketimbang yang hari pertama. Tahun pertama menyembelih terkadang masih ada rasa alhamdulillah yang bisa nyembelih, dan dibagikan manfaat untuk tetangga, dan itu biasanya lebih rentan untuk terkena ria. Dan ini adalah syirik kecil, maka harus tetap kita latih. Sampai Imam Ibnu Abbas mengatakan,
wa huwa an yaqulu wallahi wa hayatika ya fulanun wa hayati wa taqulu laula kulaibatu hada la atana lusus walaula albattu fid dari la atana al-lusus wa qawlu rajuli li sahbihi ma sya'allahu wa syi'ta wa qawlu rajul laulallahu wa fulanun wa la taj'al fiha fulanan hada kulluhu bihi syirkun rahu Abu Abi Hatim. Dikatakan seperti perkataanmu ini yang dapat menjadikan seorang itu syirik demi Allah dan demi hidupmu, wahai fulan, serta demi hidupku. Ucapanmu kalau bukan karena anjing kecil, hal ini tentu kita sudah kedatangan pencuri. Oleh karena itu, karena angsa yang ada di dalam rumah, pasti para pencuri akan datang dan lain sebagainya. Kalau dirilkan dalam orang sekarang, gampangannya orang Purbalingga, maka gampangannya kalau lagi bonceng, dan ini pernah kita terangkan dulu waktu awal-awal bahas silsilah tauhid dulu. Lagi bonceng seorang naik motor, lalu jalan cepat, terus arep tabrakan, langsung belok sit, lalu yang di belakang bilang, untung kosing nyupir kayak gitu, naik ora oleh bis tabrakan kayak gitu. Dan ini termasuk syirik kecil, dan ini syirik kecil. Yang di depan jadi bangga, oh wis ahli kayak gitu. Nah itu juga termasuk bangga, maka nggak boleh. Maka alhamdulillah harus diucapkan dulu, alhamdulillah kita diselamatkan oleh Allah. Dan kalau seandainya memuji, diusahakan jangan sampai orang yang dipuji menjadi sombong. Sampai kalau para Rasulullah mengatakan, kalau seandainya ada orang yang memujimu, maka lemparilah mereka dengan debu pada mukanya, karena itu dapat mengkikis pahala. Kalau orang yang memuji, maka Rasulullah mengatakan dilempar dengan debu. Kenapa? Yaitu sedongane pahalane anak gara-gara dipuji jadi sombong. Untung kok sing nyupir gitu. Jadi oh iya ding nyong sih wis suwene jam gue nih, itu jadi sombong dan mengkikis pahalanya. Ada beberapa orang yang masya Allah mereka itu, ya semoga Allah jaga mereka terus. Salah satunya Uzaid bin Zulfikri. Saat beliau viral, kalau orang sekarang mengatakan EYP apa nopo nggih? FYP. Pokoknya videonya jadi terkenal. Maka mereka mengatakan enggak, ini yang saya takutkan kalau jik-jik menjadi FYP. Dan beliau nggak mau kayak gitu, harus ada jalan sedikit. Ternyata sudah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu. Kapan itu? Saat Umar ibnul Khattab menguasai Persia. Saat Persia sudah dikuasai oleh kaum muslimin, kan hartanya sangat banyak tuh, sampai kalau orang hitungan orang dulu itu paling banyak hitungan itu 700.000 atau 70.000 lah, saya lupa. Sampai dihitung hartanya berapa, sekian rampung, hitung lagi sekian rampung. Karena kalau sekarang kan ada triliunan, buat triliun gitu, harta sebulan ada 500 triliun, itu bisa dihitung. Kalau dulu enggak, 700.000 tambah 700.000 lagi, tambah 700.000 lagi, sampai 700.000-nya itu banyak banget. Itu hartanya, sampai sebagian separuhnya dikirim ke Madinah. Saat orang-orang senang, Umar malahan takut.
Kalau kita kan sebagian orang sekarang viral FYP itu mereka senang, dapat rezeki banyak mereka senang. Umar Ibn Khattab sudah menaklukkan Persia, dia dapat harta banyak, dia takut. Kenapa kok enggak dulu di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau adalah orang yang lebih baik daripada saya. Kenapa kok enggak seperti saat di zamannya Abu Bakar As-Siddiq? Dia jauh lebih baik daripada saya. Kenapa di zaman saya baru Allah taklukkan Persia? Dan beliau takut saat itu, bukan bangga. Pencapaian yang beliau takut, karena takut kalau seandainya dia menjadi sombong dan sebagainya. Sampai-sampai yang sering kita dengar adalah panglima tertingginya saat itu siapa? Khalid bin Walid. Dia perang gak pernah kalah sekalipun, sampai seorang pahlawan meninggalnya di pundi? Di kamarnya, di tempat tidurnya, karena beliau gak pernah sekalipun kalah dalam perang. Sampai para sahabat membanggakan Khalid bin Walid. Sampai saat itu Umar Ibn Khattab mencopot jabatannya Khalid bin Walid. Beliau copot dari jenderal menjadi prajurit biasa, karena takut kalau seandainya nanti para sahabat menjadikan dia untung karena ada Khalid bin Walid. Ternyata setelah diganti dengan panglima yang lain, tetap Islam menang, Islam tetap berjaya, karena yang menjadikan Islam jaya, menang ataupun kalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Umar Ibn Khattab menjaga masyarakatnya supaya mereka tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjagaan para sahabat. Mereka harus menjadikan Allah itu yang paling utama. Sehingga Umar Ibn Khattab beliau mengatakan, qala man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW berkata dari Umar Ibn Khattab, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, sungguh dia telah kafir atau berbuat syirik. Orang yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Bisa jadi syirik kecil atau syirik besar. Dan ditanggapi oleh Ibnu Mas'ud, dia mengatakan, la an ahlifa billahi kadiban ahabu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Sungguh bersumpah palsu dengan nama Allah lebih aku sukai daripada bersumpah benar selain kepadanya. Lebih baik sumpah demi Allah nyolong gitu, tapi dia tetap mencuri, itu lebih disukai oleh Ibnu Mas'ud ketimbang dia bersumpah kepada selain Allah namun dia benar, karena masalah tauhid syiriknya. Dia tetap bertauhid kepada Allah namun berbuat dosa, daripada orang yang dia syirik namun dia enggak berbuat dosa. Pada hakikatnya syirik dengan tauhid itu lebih utama tauhid, dan tauhid ini membawa ke surga. Walaupun sebaik-baik orang namun dia berbuat syirik, dia masuk ke dalam neraka. Maka jagalah diri kita dan dari keluarga kita dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjaga tauhid kita kepadanya. Mungkin ini saja, sekian dari saya. Bila banyak kesalahan saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan doa majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.